Oke kawan-kawan, kita berjumpa lagi di Aya Novel. Hari ini kita akan mendengarkan kisah dari Tuan Reinkarnasi. Perjalanannya lumayan oke. Mari kita saksikan bersama-sama. Let's go! Bab 3560 Napas yang sama. Pada saat hidup dan mati, Lia tiba-tiba merasakan sakit kepala yang membelah. Tampaknya kenangan berdebu yang tak terhitung jumlahnya di benaknya akan meledak. Tiba-tiba tersapu dari Lia. Boom! Langit dan bumi bergetar, alam semesta bergetar, dan ekspresi tiga binatang dari monyet iblis perang jahat tiba-tiba berubah secara drastis. Long Wei ini begitu perkasa dan tak terkalahkan sehingga mereka bahkan tidak bisa mengangkat jejak perlawanan, atau bahkan semua yang ada di tubuh mereka, kekuatan tiba-tiba ditekan. Bang! Ketiga binatang itu jatuh langsung dari langit ke tanah, semua kekuatan di tubuh mereka ditekan oleh Long Wei, dan mereka bahkan tidak bisa berdiri, mereka hanya ingin berlutut di atas Lia. Tidak mungkin, siapa wanita ini? Dan mengapa garis keturunannya begitu menakutkan? Wajah monyet perang jahat itu sangat jelek, dan dia berjuang untuk bangun, tetapi dia tidak bisa bergerak sama sekali. Garis keturunan monyet perang jahat sudah sangat bagus, dan itu tidak akan ditekan di hadapan naga biasa, tetapi ledakan kekuatan naga Lia telah membuatnya ketakutan, dan dia ingin berlutut, yang membuatnya terpana. Pada saat yang sama, monyet iblis perang jahat ingin melahap Lia lebih banyak lagi. Jika garis keturunan yang mengerikan itu ditangkap olehnya, dia akan sepenuhnya berubah, melonjak ke langit dan tak terkalahkan di dunia. Pada saat ini, rasa sakit yang parah dari kepala Lia berangsur-angsur menghilang, dan beberapa ingatan terbangun di benaknya, tetapi tidak ada yang berhubungan dengan Alexis, tetapi terkait dengan garis keturunannya sendiri. Lia sebenarnya memiliki jejak garis keturunan naga leluhur. Kekuatan garis keturunan naga leluhur disegel pada ibu Lia. Setelah dia lahir, dia memperoleh kekuatan ini, tetapi dia tidak bangun. Keluarga naga suci dari benua kontinental tidak lain adalah sarana untuk menyembunyikan darah mereka sendiri. Ibu. Mata Lia penuh dengan rasa sakit, dia tidak bisa mengingat siapa ibunya dan seperti apa penampilannya. Apa yang terjadi padaku? Lia meraung di dalam hatinya, dan pada saat ini, kekuatan naga di tubuhnya berangsur-angsur menghilang saat ingatannya terbangun. Tiga monyet iblis perang jahat yang ditekan oleh naga akhirnya bisa bangun pada saat ini, dan menatap Lia dengan ketakutan, tetapi menemukan bahwa napas Lia masih sama. Sepertinya sesuatu telah terjadi pada wanita ini sekarang, dan luka-lukanya belum pulih sama sekali. Masih mudah untuk membunuhnya. Monyet iblis perang jahat tersenyum jahat, menatap macan tutul bermotif emas dan iblis hitam badak, bunuh dia. Kekuatan garis keturunan yang tak terkalahkan ini, kalian 6, dan saya akan berbagi sisanya. Mendengar bahwa monyet iblis perang jahat saja akan mengambil alih 60%, macan tutul bermotif emas dan badak iblis hitam menjadi kesal, tetapi mereka tidak berani menunjukkannya. Tercekik mengangguk setuju. Melihat ini, monyet iblis perang jahat mencibir 2 kali, dan kemudian meledak ke arah Lia, dan macan tutul bermotif emas dan badak iblis hitam buru-buru mengikuti. Matilah aku. Monyet iblis perang jahat melambaikan tongkat besi di tangannya, dengan amarah yang tak tertandingi, dan kekuatan untuk menghancurkan dunia tersapu. Dalam darah yang tak terbatas, aura monyet iblis perang jahat meletus, dan bola mata besar di perut benar-benar mekar tanpa henti. Cahaya warna-warni gelap, Lia merasa linglung saat melihatnya, dan dia membeku di tempat untuk sementara waktu. Bagus sekali, tidak peduli seberapa kuat garis keturunanmu, dalam keadaan ini, kamu tidak dapat membuat gelombang apapun. Monyet perang jahat tersenyum jahat, dan menghancurkan batang besi ke kepala Lia. Lia dipukul sampai mati tanpa memberi Lia setiap kesempatan untuk melawan.
Mencari kematian. Tepat ketika tongkat besi dari monyet iblis perang jahat hendak jatuh di kepala Lia, teguran yang kuat dan agung terdengar tiba-tiba dengan keganasan yang tak ada habisnya. Siapa itu? Suara itu terlalu keras, dan kekuatan yang mengikutinya membuat hati seseorang bergetar, dan monyet iblis perang jahat tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke belakang. Aum! Cahaya keemasan bersinar terang, dan kekuatan naga itu luar biasa, dan naga yang menyapu langit datang tiba-tiba. Cakar tajam naga itu seperti pisau yang merobek langit dan bumi, sisik naga memantulkan cahaya warna-warni tak berujung di bawah sinar matahari, dan bahkan membakar api putih suci. Apa yang lebih menakutkan adalah bahwa nafas naga ini agak mirip dengan Lia, meskipun tidak menakutkan seperti kekuatan naga yang baru saja meletus Lia, itu tidak sepele. Siapa kamu? Ekspresi monyet iblis perang jahat sangat berubah, dan dia tidak berani menembak Lia lagi, dan buru-buru melambaikan batang besi di tangannya untuk menghancurkan naga. Bang! Ekspresi jijik melintas di mata naga suci, naga perkasa menyapu, dan aura-aura primordial yang tak berujung mengelilingi naga suci, dan langsung merentangkan cakar naga besar yang menutupi langit dan berisi kekuatan tak terbatas, membidik tiga monyet iblis dalam perang jahat, binatang ganas itu ditangkap dengan ganas. Ini tak terkalahkan, lari. Macan tutul bermotif emas merasakan kekuatan naga yang besar dan tak terkalahkan, dan sangat ketakutan sehingga dia hampir kehilangan jiwanya, dan sayapnya bergetar di belakangnya dan ingin melarikan diri. Kecepatan macan tutul bergaris emas secepat kilat, dan kepakan sayapnya puluhan ribu mil. Ia dapat menjangkau bintang-bintang yang tak ada habisnya dalam satu hari. Pada saat ini, bahkan ada guntur hebat yang muncul di macan tutul bergaris emas, membuatnya sedikit lebih cepat. Saat ini, badak iblis hitam meraung, dan kulit hitam di sekujur tubuhnya meledak menjadi pancaran kekuatan yang luar biasa. Pertahanan badak iblis hitam adalah yang paling kuat. Ketika meletus pada saat ini, itu seperti batu kuno, tidak bisa dihancurkan. Aku masih ingin membalikkan langit. Menyaksikan tiga binatang buas menggunakan cara mereka sendiri, naga suci mencibir, dan cakar naga tiba-tiba menggenggam, dan pusaran hitam terbentuk di cakar naga. Boom! Pusaran hitam yang ganas itu seperti lubang hitam, melepaskan kekuatan melahap yang tak ada habisnya, dan aura kehancuran yang hebat mengalir keluar. Macan tutul bermotif emas ingin melarikan diri, tetapi tidak bisa melarikan diri sama sekali, dan malah tersedot dan terbang menuju pusaran. Hal yang sama berlaku untuk monyet iblis perang jahat dan badak iblis hitam. Kamu ingin membunuh kami, bertarung denganmu. Monyet perang jahat meraung tiba-tiba, 3 kepala dan 6 lengan meletus, kekuatan tempur yang hebat muncul, dan batang besi diayunkan seolah-olah akan menghancurkan langit. Macan tutul berpola emas dan badak iblis hitam juga mengaum berulang kali, menggunakan cara mereka sendiri, ketiga binatang buas itu pecah sepenuhnya, dan kekuatan ganas mereka menyapu. Tetapi semua ini tidak layak disebutkan di mata naga suci. Semua sarana dari tiga binatang sangat lemah, dan mereka tidak dapat menghentikan kekuatan cakar naga. Saat berikutnya, cakar naga yang menutupi langit tiba-tiba mencubit tiga binatang di telapak tangan mereka. Sekelompok sampah. Naga suci mencibir dengan jijik, cakarnya mengencang. Ratapan disertai dengan bau darah, dan tiga binatang buas dihancurkan sampai mati oleh naga. Tulang mereka semua hancur, dan bahkan jiwa mereka sepenuhnya dimusnahkan. Retak. Massa daging dan darah yang sangat kental dan menjijikkan dilemparkan ke sisi gunung oleh naga, dan gunung itu segera melintas, batu-batu terbang tersebar di seluruh langit, dan bumi bergetar. Lia melihat pemandangan di depannya, matanya terkejut, kekuatan naga ini sangat kejam dan tak terkalahkan, dan itu sangat kuat. Pada saat yang sama, Lia juga menemukan bahwa aura naga suci mirip dengan dirinya sendiri, yang memberinya rasa keintiman,
tetapi kondisinya saat ini sangat lemah, jadi dia harus berhati-hati dan menyaksikan naga suci mendekat dengan dingin. Mata. Boom. Naga suci jatuh di depan Lia, dan tiba-tiba berubah menjadi seorang wanita tua dengan rambut putih dan wajah keriput. Bab 3561 Max Gregor. Pelayan tua ini telah melihat tuanku, dan penyelamatanku terlambat, dan saya harap tuanku akan mengampuniku. Wanita tua itu berlutut di depan Lia tanpa berkata apa-apa. Sepatah kata pun, dan berkata dengan hormat. Melihat adegan ini, ketidakpedulian di mata Lia tidak mereda, tetapi ada keraguan di hatinya. "Mengapa kamu memanggilku Tuan?" Lia bertanya. "Kamu memiliki darah naga leluhur, dan kamu adalah penguasa keluarga naga. Tentu saja aku ingin memanggilmu Tuan." Wanita tua itu mengangkat kepalanya, menatap Lia dengan matanya yang mendung, dan meremas senyum yang lebih buruk daripada menangis. "Tuan, mengapa Anda muncul di tempat ini, dan Anda terluka sangat parah?" Wanita tua itu kemudian bertanya. "Aku juga tidak tahu." Lia menggelengkan kepalanya, "Tempat apa ini?" "Tempat ini disebut Alam Sembilan Kematian, yang merupakan tempat paling berbahaya dan putus asa di wilayah Bintang Giok. Negara tidak dapat bertahan hidup di wilayah Bintang Giok ini. Orang-orang di sini semuanya adalah orang jahat dan kejam, seperti tiga binatang tadi, jadi Anda harus mengikuti saya satu-satunya orang di sini yang layak Anda percayai." Wanita tua itu memandang Lia dan berkata dengan hormat. "Alam Sembilan Kematian." Lia sedikit mengernyit. Dalam ingatannya yang baru terbangun, sepertinya ada beberapa catatan tentang Alam Sembilan Kematian. Perang yang menghancurkan langit dan bumi memang telah berubah menjadi situasi yang kejam. Berbahaya dalam keadaan sulit. Hanya saja Lia masih belum bisa sepenuhnya mempercayai wanita tua di depannya. Keadaannya saat ini terlalu buruk. Jika wanita tua itu merencanakan sesuatu yang tidak benar, dia tidak akan memiliki kekuatan untuk melawan. "Jika itu masalahnya, tolong bantu aku sembuhkan lukaku dulu, lalu kamu dan aku pergi dari sini." Lia berkata dengan pemikiran yang dalam, menatap wanita tua itu. "Tidak masalah." Wanita tua itu tidak memiliki pendapat apapun. Dia tampak seperti pelayan yang setia. Dia mengangguk dan berubah menjadi naga. "Tuan, naiklah di punggung saya akan membantu Anda menyembuhkan, dan pergi dari sini." "Oke." Penampilan wanita tua itu tidak mencurigakan, dan Lia tidak punya alasan untuk menolak, dan segera melangkah ke punggung wanita tua. Cahaya keemasan menyilaukan, dan sisik naga yang seindah kaca berwarna ada di bawah kakinya. Lia duduk dengan kaki bersilang, hanya untuk merasakan kekuatan murni mengalir ke tubuhnya. Wanita tua ini memang membantunya menyembuhkan luka-lukanya. Melihat ini, Lia merasa lega, menutup matanya dan mulai merawat luka di tubuhnya. Tetapi pada saat ini, mata naga suci memancarkan sedikit rasa dingin, dan sudut mulutnya berkedut. "Orang idiot yang naif, garis keturunan naga leluhur tidak palsu, lalu kenapa? Di alam sembilan kematian ini, tidak ada identitas yang penting, dan tidak ada yang bisa diwariskan." Wanita tua itu tiba-tiba naik ke udara dan terbang ke kejauhan. "Bawa orang naif ini untuk bertemu Kaisar Hibler di Istana Monde, Kaisar pasti akan bisa memberi saya hadiah besar. Kaisar Hibler telah mencari darah naga leluhur selama ratusan ribu tahun di alam ekstrateritorial, saya bisa bayangkan keinginan dia untuk garis keturunan naga leluhur." Wanita tua itu sangat bersemangat, kekuatan Kaisar Hibler setinggi langit, dan dia mengendalikan sumber daya yang tak terbatas, dia memberikan Lia kepada Kaisar Hibler, dan manfaat sebagai gantinya bisa membuatnya melonjak terbang. Dan pada saat ini, Lia, yang sedang dalam proses penyembuhan, tiba-tiba menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, kekuatan murni yang diberikan kepadanya oleh wanita tua itu tidak benar. Lia menggunakan kekuatan wanita tua itu untuk menyembuhkan luka-lukanya, tetapi menemukan bahwa luka-lukanya tidak hanya tidak membaik, tetapi tubuhnya juga tertahan. Wanita tua itu belum memperhatikan gelagat Lia,
Mata Lia bersinar ketika dia melihat ini, tetapi dia tidak menjelaskannya. Kamu ingin berencana melawanku. Aku ingin melihat apa yang akan kamu lakukan denganku. Mata Lia bersinar dengan niat membunuh, dan detik berikutnya langsung mereda, seolah-olah tidak ada yang terjadi, tetapi kekuatan di tubuhnya dalam perlahan-lahan bergelombang, mencari cara untuk melanggar larangan. Pada saat yang sama, tidak jauh dari Lia, Max Gregor bersembunyi di sebuah gua dengan wajah muram, menyaksikan Lia diselamatkan dan dibawa pergi oleh wanita tua itu. Sial, aku tidak bisa mati seperti ini, hidupku benar-benar berharga. Max Gregor tidak bisa menahan omelan, pada saat ini Lia diselamatkan oleh wanita tua itu, dia segera kehilangan kesempatan untuk mengambil kembali barang miliknya, dan dia sangat marah. Suatu hari yang lalu, Max Gregor jatuh ke alam 9 kematian dan bangun untuk menemukan bahwa dia berada dalam kegelapan tanpa batas, ternyata dia baru saja jatuh ke dalam gua di gunung besar. Dan gunung ini setinggi awan, dan bagian dalamnya penuh dengan lorong yang berliku-liku. Max Gregor berjalan di sepanjang gua untuk waktu yang lama, tetapi dia baru saja menemukan gua di ujung gunung yang lain, dan kebetulan melihat Lia, dan dia mengalami kejadian ini semuanya. Aku belum pulih dari luka-lukaku, dan aku tidak tahu tempat apa ini. Lebih baik aku mencari tahu dulu. Kekuatan tempur Max Gregor hampir tidak berguna saat ini, dan itu tidak lebih baik dari Lia. Dia juga melihat kemunculan tiba-tiba binatang buas dan binatang buas, serta wanita tua yang menyelamatkan Lia. Mereka semua kuat. Ini jelas bukan tempat yang sederhana. Saya khawatir ada kultivator yang tak terhitung jumlahnya. Berjalan di sini dalam keadaan ini adalah sama dengan mencari pengalaman mendekati kematian. Hei! Max Gregor tiba-tiba menghirup udara dingin, dan menatap bahunya dengan mata berkedip-kedip. Dari waktu ke waktu, lengan yang terputus berdarah itu merasakan ledakan rasa sakit, yang mengingatkannya pada Alexis, dan matanya meluap. Dengan rasa sakit, kebencian yang keluar hampir terkondensasi menjadi kenyataan. Kamulah yang membuatku terluka seperti ini. Ketika aku keluar dari sini, aku akan membuatmu menderita, dan kamu akan disiksa olehku selamanya. Alexis. Dengan marah mengutuk dalam hatinya, Max Gregor berbalik dan berjalan di dalam gua. Ketika bepergian melalui lorong-lorong di gunung, dia samar-samar menemukan sesuatu yang aneh. Ada atmosfer yang luas dan megah yang menyebar dari kedalaman lorong gunung, melampaui alam leluhur, yang membuatnya penasaran. Max Gregor tidak merasakan bahaya apapun dari kedalaman gunung, tetapi dia pada dasarnya berhati-hati dan memilih untuk memulihkan diri untuk waktu yang lama. Setelah cederanya sedikit pulih, dia pergi ke tempat yang dia rasakan. Boom! Saat Max Gregor terus masuk lebih dalam, lorong di gunung menjadi semakin lebar, seolah-olah itu dibentuk oleh ular piton raksasa yang tak tertandingi yang berjalan melalui pegunungan. Dinding lorong itu sehalus batu giok, dan bahkan memantulkan cahaya, ada aroma air yang halus. Pada saat yang sama, ada semburan suara keras yang bergema, menderu di lorong, seolah-olah langit meledak, membuat orang mendengar memekakkan telinga, dan bahkan jiwa bergetar. Kekuatan macam apa ini? Hati Max Gregor bergetar, langkah kakinya semakin cepat, dan dia berjalan lebih cepat ke dalam gua. Wow! Max Gregor berjalan ke ujung lorong, semua yang ada di depannya tiba-tiba menjadi jelas, dan matanya juga terkejut. Jauh di dalam gunung, ternyata menjadi tempat seperti dunia kecil. Di dalam gunung ada hutan lebat, dengan bunga merah dan pohon willow hijau, dan pemandangannya menyenangkan. Ada juga air terjun yang mengalir keluar dari gunung, seperti ombak mengalir dan menabrak hutan lebat, segera menyebabkan suara memekakkan telinga. Bab 3562 Altar. Suara itu awalnya dibuat oleh air terjun ini. Mata Max Gregor dalam. Air terjun ini memiliki pesona yang luar biasa, dan sangat deras, meskipun tidak sebanding dengan mata air kuning, tetapi juga sangat deras. Ini
Max Gregor dengan keras melompat dari lorong ke hutan lebat di bawah, dan kemudian datang ke depan air terjun, merasakan air yang luas dan tak terkalahkan dari jarak dekat, dan pesona indah menjadi lebih jelas. Ini adalah sumber air, ini adalah kekuatan sumbernya. Mata Max Gregor tiba-tiba melebar, dan dia melihat air terjun dengan tidak percaya. Aliran air dari air terjun sebenarnya mengandung kekuatan sumbernya, yang mengejutkannya. Tempat ini memiliki peluang besar, keberuntungan besar. Hati Max Gregor bergetar, dan dia menjelajahi hutan untuk waktu yang lama. Hutan ini tidak terlalu besar, karena dia memeriksa semuanya dengan cepat, dan tidak ada yang istimewa tentang itu. Satu-satunya hal yang istimewa adalah air terjun ini. Mata Max Gregor terkunci pada air terjun lagi. Pada saat ini, dia melihat ke hulu air terjun. Itu adalah tempat di mana air mengalir, dan itu adalah satu-satunya tempat di hutan lebat ini yang belum dia jelajahi. Arus air terjun terlalu deras, dan Max Gregor tidak berani mengambil alih. Jika dia terkena air terjun dalam kondisinya saat ini, dia mungkin akan muntah darah dan mati. Oleh karena itu, Max Gregor hanya bisa sementara menekan pikirannya dan duduk langsung tidak jauh dari air terjun untuk pulih dari luka-lukanya. Pada saat ini, ketika dia mengerahkan energi spiritualnya untuk memulihkan luka-lukanya, Max Gregor tiba-tiba menemukan bahwa pesona tertinggi yang terkandung dalam air terjun ini, sumber air, telah memasuki tubuhnya bersama dengan kultivasinya, dan kekuatan ini telah mempercepat penyembuhannya dengan beberapa kali. Barang bagus, barang bagus. Max Gregor segera bersemangat. Pada saat yang sama, setelah menyerap sumber air, ia juga menemukan bahwa sumber-sumber air adalah sumber air terjun. Arus air yang tak terhitung mengalir keluar dari celah-celah di gunung di atas kepalanya, megah dan luas. Max Gregor menebak bahwa ada peluang besar di celah ini, dan dengan cepat menutup matanya untuk melanjutkan penyembuhan, ingin memasukinya lebih cepat. Di sisi lain, Alexis, Kaisar Iblis Harewut, dan Juno muncul di alam 9 kematian, dan tempat mereka muncul ternyata adalah sebuah altar. Altar ini sangat besar, seolah-olah digunakan oleh raksasa yang membuka dunia di zaman kuno, bahkan rune yang digambarkan di altar sangat besar, dan ada aura menakutkan yang menghancurkan langit dan menghancurkan bumi. Tempat apa ini? Alexis mengangkat alisnya sedikit, sudah menyadari keanehan altar ini, dan lokasi di mana mereka memasuki alam 9 kematian adalah acak, jadi mereka tidak tahu apa mereka di alam semesta. 9 kematian saat ini lokasi. Aku khawatir ini bukan tempat yang baik, lebih baik segera pergi. Pada saat ini, Juno berkata dengan wajah serius, energi darah di tubuhnya bergetar hebat pada saat ini, seolah-olah dia takut, yang membuatnya sedikit gelisah. Alexis sedikit mengangguk ketika dia mendengar kata-kata itu, dia juga samar-samar merasa tidak enak, dan dia memasuki alam 9 kematian untuk menemukan Lia, tidak perlu serius dengan altar ini. Kemudian, ketiganya mendesak energi spiritual mereka untuk terbang menjauh dari altar, tetapi pada saat ini mereka menemukan bahwa mereka tidak bisa terbang, altar ini berisi aturan mengerikan yang mencegah mereka terbang ke udara. Aku hanya bisa berjalan dan pergi. Mata Alexis berkilat, dan dia merasa semakin salah. Di sekitar altar, ada hutan tak berujung, dan pohon-pohon langit yang mencapai langit satu per satu menghalangi sinar matahari, dan hanya cahaya bintang yang menembus celah dedaunan. Dan daun dari pohon-pohon besar ini telah tumbuh menjadi berbagai senjata, yang terlihat sangat aneh. Hati-hati, aku selalu merasa dalam bahaya. Kata Juno dengan wajah muram saat ini, tubuhnya sudah tegang, dan dia siap bertarung kapan saja. Darah di tubuhnya bergetar semakin hebat, yang membuatnya semakin takut akan tempat ini. Altarnya sangat besar. Meskipun Alexis dan mereka berdua tidak bisa terbang, kecepatan gerakan mereka tidak lambat. Butuh beberapa saat bagi mereka untuk mencapai tepi altar. Sepanjang jalan, Juno sangat gugup,
dan saat ini dia mencapai tepi altar dan akhirnya menghela nafas lega. Ternyata aku terlalu banyak berpikir. Juno menggelengkan kepalanya dan tersenyum pada dirinya sendiri. Tidak. Ekspresi Alexis sedikit berubah ketika dia mendengar kata-kata itu, dan dia menatap hutan di depannya, matanya menjadi semakin serius. Ada sesuatu. Alexis tiba-tiba berteriak, dan pada saat yang sama, jalan penghancuran pecah, dan kekuatan kehancuran yang kejam tersapu. Dan di hutan, ada banyak sekali senjata yang terbang saat ini, dan senjata-senjata ini adalah daun dari pohon-pohon besar di langit. Boom! Kekuatan penghancur meledak dengan keras dan bertabrakan dengan bilah-bilah ini. Yang mengejutkan Alexis adalah bahwa bilah-bilah ini hanyalah daun, dan mereka sangat keras dan tajam. Bang bang bang. Satu demi satu, pedang datang dengan kekuatan yang dahsyat dan tak tertandingi, dan bahkan menembus penghalang kekuatan penghancur, dan ujung tajam menghancurkan langit dan bumi tampaknya menembus matahari dan matahari. Bulan. Juno telah berjaga-jaga, dan melihat serangan pedang di langit, dia tiba-tiba berteriak dengan marah, dan cahaya darah yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuhnya. Perubahan kuno cahaya darah dengan kekuatan besar terkondensasi menjadi tetesan hujan di langit, dan hujan merah darah terus turun dalam sekejap. Satu demi satu, pedang terkena hujan, dan mereka langsung musnah, hujan merah darah penuh dengan aura kehancuran, yang bahkan agak mirip dengan jalan penghancuran Alexis. Melihat adegan ini, Alexis tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Juno dengan heran. Ada begitu banyak hal yang Juno sembunyikan, dan dia belum melihat orang ini dengan jelas. Pada saat ini, Kaisar Iblis Harwood juga mengambil tindakan, dia melihat ke dalam, hutan gelap gulita di depannya, dan energi iblis yang tak berujung dan luas tiba-tiba naik ke udara, bersiul dan menyapu hutan. Jangan licik, keluar dari sini. Kaisar Iblis Harwood berteriak dengan marah, dan energi iblis yang menghancurkan langit dan menghancurkan bumi langsung memusnahkan pohon-pohon besar yang tak terhitung jumlahnya. Ini ternyata adalah raksasa besar yang mengenakan kulit binatang. Raksasa itu juga memegang bilah daun pohon besar di tangannya, dan menatap Alexis dan mereka dengan penuh semangat. Raksasa ini juga memiliki pola aneh di tubuhnya, dan pola ini bahkan mengalir di tubuhnya, memancarkan cahaya dari waktu ke waktu, dan kekuatan dahsyat yang meledak di langit mengalir ke tubuh raksasa dari pola tersebut. Kekuatan raksasa ini sangat bagus, kebanyakan dari mereka memiliki kekuatan leluhur, dan yang terbesar bahkan mencapai tingkat ketujuh leluhur. Di antara raksasa-raksasa ini, yang memiliki perawakan tertinggi dan pola paling terang di tubuhnya jelas adalah pemimpin mereka. Pada saat ini, pemimpin menyaksikan Alexis dan lainnya tiba-tiba membuka mulut mereka. Abu Janda. Apa yang dia katakan? Juno memandang raksasa itu dengan bingung, dia tidak mengerti sama sekali. Ini adalah bahasa kukang raksasa. Kaisar Iblis Harwood memandang raksasa itu, dan matanya berkedip. Kukang raksasa. Juno tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut ketika dia mendengar kata-kata itu, dan menatap Kaisar Iblis Harwood dengan takjub. Jelas, dia tidak menyangka bahwa Kaisar Iblis Harwood bahkan bisa mengerti bahasa seperti itu. Tapi Alexis tidak terlalu terkejut saat ini, Kaisar Iblis Harwood tahu banyak rahasia, dan tidak mengherankan bahwa dia tahu beberapa bahasa aneh. Kukang raksasa, salah satu raksasa, tinggal di pohon suci pohon raksasa Changtian. Kaisar Iblis Harwood melanjutkan. Namun, ini jelas bukan kukang raksasa yang sebenarnya, tetapi mereka mengandung beberapa garis keturunan dari kukang raksasa. Keluarga kukang raksasa telah musnah sejak lama. Kaisar Iblis Harwood menatap pemimpin raksasa itu, dan mata berkilat. Sentuhan penghinaan. Lalu apa yang dia katakan? Juno tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Bab 3563 Kekuatan apa ini? 7 lagi. Dia bertanya kepada kami apa yang kami lakukan. Kaisar Iblis Harwood berkata, dan kemudian dia melihat ke arah pemimpin para raksasa. Untuk sesaat,
Kaisar Iblis Harewut dan pemimpin raksasa benar-benar berbicara, Alexis dan mereka berdua tidak bisa mengerti sepatah kata pun yang mereka katakan. Daripada mengatakan bahwa Kaisar Iblis dan pemimpin raksasa berkomunikasi dengan kata-kata, lebih baik mengatakan bahwa mereka berkomunikasi dengan aturan. Setiap kata yang diucapkan oleh kukang raksasa mengandung kekuatan aturan yang luar biasa. Ketika Kaisar Iblis dan pemimpin raksasa sedang berbicara, akan turun hujan lebat, angin kencang, dan bahkan guntur dan kilat dari waktu ke waktu di langit. Ini saja karena bahasa mereka, langit dan bumi berkuasa. Setelah beberapa saat, Kaisar Iblis Harewut dan pemimpin raksasa berhenti berkomunikasi, dan permusuhan para raksasa terhadap Alexis dan mereka bertiga menghilang. Hehe, orang-orang ini masih sangat baik, mereka terpaksa pergi ke sini, dan ini adalah tanah leluhur mereka, tetapi mereka mengetahui bahwa kita ada di sini, berpikir bahwa kita adalah penyusup, jadi mereka melancarkan serangan. Kata Kaisar Iblis. Kalau begitu bisakah kita pergi sekarang? Juno segera bertanya ketika dia mendengar kata-kata itu. Meskipun kukang raksasa ini baik, dia tidak menganggapnya serius, tetapi altar membuatnya merasa tidak nyaman. Saya selalu merasa bahwa sesuatu yang buruk sedang terjadi. Jadi saya ingin pergi secepat mungkin. Tentu saja, tetapi raksasa ini mengatakan bahwa mereka didorong ke hutan ini, dan ada banyak binatang buas di belakang mereka. Kaisar Iblis Harewut segera berkata. Binatang buas. Bunuh saja. Ada kilatan niat membunuh di mata Alexis. Dia datang ke alam 9 kematian karena dia ingin menemukan Lia, dan dia tidak ingin dihalangi oleh apapun pada saat ini. Binatang buas yang ganas ini tidak masalah, tetapi pemimpin mereka mungkin tidak mudah untuk dihadapi. Kaisar Iblis Harewut menggelengkan kepalanya dengan sungguh-sungguh ketika dia mendengar kata-kata itu, dan melihat ke kedalaman hutan, seolah-olah dia bisa melihat melalui hutan dan melihat alam ekstrateritorial. Pemimpin macam apa? Alexis penasaran, yang membuat Kaisar Iblis Harewut merasa sulit untuk dihadapi. Kekuatan pemimpin binatang buas ini mungkin sangat kuat. Alam perbaikan. Kaisar Iblis Harewut berkata perlahan. Alam perbaikan. Juno tidak bisa menahan seruannya begitu dia keluar. Kekuatannya hanya lapisan ke-9 dari alam leluhur suci, dan begitu pula Alexis dan Kaisar Iblis Harewut, seekor binatang buas di hari-hari awal alam perbaikan. Dika menghancurkan mereka sepenuhnya. Ini merepotkan sekarang. Juno tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, wajahnya sedikit jelek. Berapa lama waktu yang dibutuhkan binatang buas ini untuk sampai ke sini? Mata Alexis berkedip ketika dia mendengar kata-kata itu, mereka bertiga tidak memiliki kekuatan untuk secara paksa mengguncang binatang buas macam itu, dan bertarung melawan mereka pasti akan menyebabkan kerusakan. Mendengar ini, Kaisar Iblis Harewut berkata dengan ekspresi serius, pemimpin ini baru saja mengatakan bahwa mereka telah melarikan diri, dan pemimpin binatang buas itu telah tergantung di belakang, tidak melakukan apa-apa, aku tidak tahu apa rencananya. Tapi saya khawatir itu tidak akan memakan waktu lama untuk tiba di sini. Kaisar Iblis Harewut melanjutkan, wilayah kekuasaan mereka sangat luas, dan mereka adalah penguasa di daerah puluhan ribu mil ini. Tapi sejak pemimpin binatang ini muncul, dia telah membantai mereka dengan cepat, dan sekarang dia memaksa mereka untuk kembali ke tanah leluhur mereka. Apakah ini tanah leluhur mereka? Alexis penasaran ketika dia mendengar kata-kata itu. Binatang buas di mulut Kaisar Iblis Harewut sepenuhnya mampu membantai raksasa-raksasa ini. Pada saat ini, mereka dipaksa untuk kembali ke tanah leluhur mereka. Saya khawatir ada sebuah rencana. Itu benar. Kaisar Iblis mengangguk, dan kemudian berkata, kita tidak bisa pergi sekarang, dan akan berbahaya untuk bertemu dengan pemimpin binatang itu, tetapi pemimpin raksasa itu baru saja memberitahuku bahwa mereka akan memanggil roh leluhur. Untuk membantu mereka melawan pemimpin binatang itu. Jika kita bisa membantu mereka memanggil leluhur,
kita pasti bisa mengalahkan pemimpin binatang itu. Tidak, siapa yang tahu apakah yang mereka katakan itu benar atau salah. Wajah Juno tiba-tiba berubah, dan dia dengan cepat mengatakan bahwa dia selalu gelisah di sini dan tidak bisa mempercayai raksasa itu sama sekali. Apakah kamu menanyaiku? Kaisar Iblis Harewut menjadi dingin ketika dia mendengar kata-kata itu, dan menatap Juno dengan dingin. Bahasa kukang raksasa berisi aturan hukum besar, dan itu tidak memiliki syarat untuk berbohong. Jika kamu tidak percaya, kamu dapat pergi sendiri dan mencoba melihat apakah ada binatang buas di belakang. Kaisar Iblis Harewut memandang Juno dengan dingin. Mendengar ini, wajah Juno jelek. Alexis melambaikan tangannya dan berkata, "Jangan marah, Kaisar Iblis Senior, Juno hanya berhati-hati. Bagaimanapun, di alam 9 kematian ini, Anda harus berhati-hati." Melihat Alexis setelah mengatakan itu, Juno melirik Alexis dengan rasa terima kasih. "Kaisar Iblis Senior, Anda mengatakan bahwa para raksasa meminta kami untuk membantu mereka memanggil leluhur mereka. Bagaimana kita bisa membantu mereka?" Alexis segera bertanya, "Leluhur para raksasa tidak memiliki hubungan darah dengan mereka, jadi bagaimana mereka bisa membantu?" Selanjutnya, aku takut binatang ini dengan sengaja memaksa para raksasa ke tanah leluhur. Pasti ada konspirasi. Alexis kemudian berkata dengan mata yang dalam. Mendengar ini, Kaisar Iblis Harewut dan Juno sama-sama terkejut, tetapi mereka mengabaikannya. Pada saat ini, mereka diingatkan oleh Alexis, dan ekspresi mereka sedikit berubah untuk sementara waktu. Aum. Pada saat ini, raungan binatang penghancur terdengar, dan seekor binatang besar turun. Ternyata itu adalah burung bersayap emas. Bulunya seperti baja, berkedip dengan sinar cahaya yang sangat tajam, dan nafas burung menyapu seluruh langit dan bumi, seperti dewa pembunuh yang tak terkalahkan, mengejutkan alam semesta. "Hahaha, bocah kecil, kamu akhirnya membawaku ke sini." Begitu burung bersayap emas muncul, keganasan yang kejam menyebar, dan kekuatan alam perbaikan adalah kekerasan dan tak terkalahkan, dan langit sekarang berada di burung bersayap emas. Sayap yang mengepak hancur, dan fragmen ruang tak terbatas jatuh. Ketika pemimpin raksasa melihat burung bersayap emas, ekspresinya tiba-tiba berubah, dan dia dengan cepat menatap Kaisar Iblis Harewut dan bergumam dengan cemas. Apa yang dia katakan? Alexis melihat bahwa burung bersayap emas di atas langit juga sedikit berubah. Kekuatan burung tak tertandingi, dan itu memang kekuatan alam perbaikan. 3 orang ini bukan lawan mereka. Mungkin burung bersayap emas dapat dikalahkan dengan menggunakan 6 jalan reinkarnasi, tetapi di alam ekstrateritorial, identitas Alexis kemungkinan akan terungkap, jadi dia tidak akan melakukannya kecuali dia terpaksa harus melakukannya. Boom! Pada saat ini, burung bersayap emas perlahan jatuh dari langit. Dia melihat kilatan kejutan di mata Alexis dan mereka berdua. Jelas, dia tidak mengharapkan orang luar muncul di sini. Meskipun terkejut, burung bersayap emas sama sekali tidak memiliki rencana untuk mendekati Alexis dan para raksasa, tetapi malah mendarat tegak di tengah altar, tertawa terbahak-bahak. "Hahaha, itu benar-benar nafas yang nyaman, darah murni kukang raksasa. Ini sangat berguna bagiku," kata burung bersayap emas, dan tiba-tiba menamparkan altar dengan cakar. Kekuatan dahsyat menghancurkan bumi meledak, membombardir mezbah seolah-olah akan menghancurkan langit. Bang! Ketika cakar burung bersayap emas akan jatuh di atas altar, kekuatan besar dan besar tiba-tiba meletus, dan sinar cahaya yang tak berujung menerangi altar, dan penghalang bercahaya dinaikkan, yang tidak hanya mencegah emas burung bersayap dari menghancurkan langit dan menghancurkan langit, cakar tajam seperti tanah juga langsung memantulkannya. Puff! Burung bersayap emas terluka oleh benturan keras dari penghalang, dan dalam sekejap dia memuntahkan darah dan cakarnya retak. Kekuatan macam apa ini? Melihat penghalang yang diangkat oleh altar, tubuh Juno bergetar, darah di tubuhnya langsung rusuh, dan seluruh orang tampak meledak.
Cahaya di atas penghalang altar memancarkan paksaan, seolah-olah itu sekuat penguasa bumi. Dan melihat adegan ini, Alexis juga sedikit terkejut. Meskipun dia tidak terpengaruh oleh paksaan ini, kekuatan altar yang meletus jelas di luar imajinasinya.